la'allakum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaranmu dan berrobitohlah. Warobitu wattaqullah, tidak cukup dengan sabar dan robitoh, ada juga harus bertakwa kepada Allah. Baru ujungnya la'allakum tuflihun, supaya kita mendapatkan kemenangan. Robitoh itu yang saya dapatkan dari Guru Agung ada 3. 1 ada robitoh jaiz, 2 robitoh sunnah, 3 robitoh wajib. Berapa? 3. Oh, lagi makan ya? Jangan terganggu, lanjutkan makannya. 1 robitoh jaiz, 2 sunnah, yang ketiga wajib. Ini saya dapatkan sekitar tahun 2014-15 lah di madrasah. Robitoh jaiz itu robitoh suka-suka bagi murid. Mau dilaksanakan silakan, kalau butuh. Tidak ya silakan. Seperti apa robitoh jaiz itu? Robitoh suka-suka. Ingatnya murid kepada Syekh Mursyid, menyebutnya murid kepada Syekh Mursyid, nyambatnya murid kepada guru mursyid. Robitoh jaiz. Contoh, sebelum kita berangkat dari rumah ke tempat kerja, atau sebelum melakukan pekerjaan apa saja yang sudah biasa dilakukan, supaya perjalanannya lancar, pekerjaannya juga sukses, berwasilah murid kepada gurunya dengan cara menyebut salam atau membaca Fatihah kepada guru mursyid. Contoh, Assalamualaikum Pak Abah, saya mau mijit. Itu kata tukang pijit. Ada nggak tukang pijit? Ada, Pak Mus. Assalamualaikum Pak Abah, saya mau nge-grab. Kata tukang grab. Apakah itu grabnya motor atau mobil? Al-Fatihah, baca Fatihah, ingat kepada gurunya, nyebut kepada gurunya. Itu robitoh, berwasilah seorang murid terhadap guru. Beda Bapak Ibu, ingat kepada guru mursyid dengan ingat kepada selain guru mursyid, beda, tidak sama. Dulu guru kita di Suryalaya, di panggung Suryalaya, di Manakiban, cek urang Sunda mah entrang-entrangan. Maunya entrang-entrangan teh bebeledagan. Apa itu bebeledagan? Menggebu-gebu lah, paham menggebu-gebunya? Sok dari barang dahan rambut apa no? Kalau saya ingat kepada guru saya, waktu itu pengrasa abaan. Ini pengrasa abaan sini. Kalau saya ingat kepada guru saya, selamanya saya untung. Tapi kalau saya ingat kepada istri saya, bisa untung, bisa konyol. Kenapa? Kata Bawas, ingat guru mursyid selalu untung. Sebab guru mursyid itu selalu hatinya, jiwanya ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada orang yang selalu ingat kepada Allah, maka kita terbawa ingat kepada Allah. Tapi kalau saya ingat kepada istri saya, kata guru Agung, bahasa bawah waktu itu, bisa untung, bisa konyol.
Untungnya ketika saya ingat istri saya sedang ingat Allah, kata Baos. Maka saya terbawa ingat Allah. Konyolnya kalau saya ingat istri saya, ternyata istri sayanya sedang ingat mantannya. Itu dari Baos. Jangan ditambah. Maka saya konyol ingat kepada orang yang sedang lupa kepada Allah. Saya terbawa lupa. Itu hati-hati. Jangan sembarang ingat, apalagi sengaja mengingat-ingat. Bahaya, hati-hati. Itu ya, terutama para santri. Punya mantan santri? Mantan terindah. Itu ya. Beberapa contoh kasus nyata Robito Jaiz menjadi pertolongan bagi seorang murid. Di zaman Pangresa Abah Ano ada seorang mantan wadana. Wadana teh camat. Di atas camat ya. Orang Ciawi, Bapak Ibu, Tasikmalaya. Itu murid Pangresa Abah Ano, orang kaya, anaknya banyak. Saya lupa nih namanya. Mudah-mudahan ketika berbicara diingatkan. Beliau itu semua harta bendanya diinfakkan, diberikan kepada orang. Tidak menyisa semeter tanah pun, tidak menyisa satu batang pohon kelapa pun, semua diberikan kepada orang. Katanya beliau itu ngomong begini, hayang nguji pangeran, bahasa Sunda. Hayang nguji pangeran, bener tuh bisa meredahar ka makhlukna. Ngerti apa boten? Mas Supri? Ngerti. Saya artikan ya. Kata beliau itu pengen menguji Allah, apa betul bisa memberi makan kepada makhluknya? Coba. Ya ada. Jadi apa yang beliau punya dikeluarkan. Mau pokoknya los, mencet bahasa Sunda mah, pokoknya dikosongkeun aing mah. Rek diuji pangeran teh bener teu cenah Rabbul alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu yang mengurus seluruh alam. Pokoknya keluar jeung kabeh. Si cenah. So aya jelema nu kitu nya. Ada orang seperti itu. Kalau kita kan kebalik, yang tidak ada kita kumpulkan di teangan orang mah dicekelan. Nu jadi cicing ya disertifikatkeun nu abdi. Beliau mah terbalik. Semua yang beliau punya semua dikeluarkan, dikasih. Hadirin yang berbahagia, ini kisah ini saya dengar dari Pangresa Abah. Nah, beliau anaknya banyak. Sedang nonton TV, istrinya dari dapur datang. Punten ya, pakai bahasa Sunda. Beliau duduk nonton TV. Pakai bahasa Sunda. Ngajedog wae beas geus beak. Balik lagi. Itu bahasa Sunda yang paling bagus itu. Paling kental. Duduk melulu, beras sudah habis. Itu nadanya marah itu istrinya. Tapi tidak sampai mukul, ke belakang lagi ke dapur. Beliau itu tidak marah, santai saja. Ya, apa yang beliau lakukan? Melakukan Robitoh Jaiz. Guru beliau waktu itu Syekh Ahmad Sohibul Hafatajul Abah Ano. Berdiri beliau dari duduknya ke sebelah kiri. Di sini ada kalender Suryalaya. Di sini. Natap ke foto Abah Ano. Pakai bahasa Sunda. Abah beas tose. Duduk lagi aja nonton. Abah beras sudah habis. Itu Robitoh Jaiz. Duduk tidak begini. Ya Allah. So, siapa mengarang kadangnya liur. Kenapa tidak ke Allah, kok ke Abah Ano, kok ke Abah? Besoknya pikiran kemana orang? Babarengan mikir. Abah beas toseep, Abah beras sudah habis. Ke gurunya, ke Abah Ano. Abah Ano-nya di Suryalaya, beliaunya di Ciawi.
satu kabupaten. Duduk lagi nonton aja biasa. Lurus lempang wae. Tuh. Berapa kali itu sampai nepuk tangan? Gimana nih beras? Tidak. Rata-rata orang pusing nepuk ini ya. Aduh, jarang nepak ieu. Santri malah langsung rame. Pasti begitu. Duduk Pak. Tidak lebih dari 1 jam setelah beliau melakukan Robito Jaiz, nyambat gurunya Abah Ano, nyebut gurunya, curhat kepada gurunya Abah Ano. Tidak lebih dari 1 jam. Assalamualaikum, ada yang ngetok pintu. Salam. Masuk. Pak, iya beas. Pak, ini beras. Coba. Tidak ada handphone waktu itu. Kata beliau, tuh ke dapur gen. Tuh ke dapur ini. Sudah. Robito Jaiz itu fasilitas Pak. Bagi murid, pakai ya fasilitas teh ulah diantep. Tahu fasilitas? Fasilitas. Contoh, kita jarah nih ke makam Gunung Jati, ke Cirebon. Di sana ada ketua madrasah Cirebon. Kata ketua madrasah di sini Pak Insinyur Daryoto atau Pak Haji Nabhani, dua-duanya berangkat. 2 bis lah. Satu dari kabupaten, satu dari kota Serang atau Banten. Nelpon ke sana. Pak Haji Muhammad, ya Pak Haji Muhammad ya, ketua madrasah Cirebon teh. Pak Haji Muhammad, ini Iwan mau jarah ke mana? Ke Sunan Gunung Jati. Berapa orang? 2 bis. Satu bisnya 45 orang kali 2 berapa? 90 orang. Ya siap, silakan. Saya fasilitasi hotel bintang 5 masuk, tinggal masuk gratis, tidak bayar. Mau main kemana? Sudah semua saya fasilitasi. Semua objek wisata, destinasi wisata di Cirebon, silakan kunjungi. Mau 1 minggu, semua saya tahu, semua saya fasilitasi. Paham istilah fasilitas? Robito itu fasilitas dari guru untuk murid, pakai itu Jaiz, suka-suka mau dipakai silakan buat kamu, tidak ya silakan. Hadirin yang saya muliakan, itu zaman penguasa Abah Ano. Zaman penguasa Abah Aos, banyak yang mengalami Robito Jaiz dan merasakan kemudahan pertolongan Allah lewat guru mursyid. Pertolongan Allah, tapi melalui wakil Allah, melalui waliullahnya, melalui kekasih Allahnya. Alhamdulillah. Saya sering di mana-mana menyampaikan. Namanya sama nih, saya beliau orang Bandung, Iwan. Ini Kiai Haji Atep Abdul Somad, kalau di sana suka dipanggilnya si Atep. Orang Dayakolot, nama lengkapnya Zainuddin, panggilannya Macan Kumbang, suka disebut Macan Kumbang walaupun sehari-hari Macan Tumbang, sarewae. Namanya sama saya beliau, ini mah Kiai Haji Atep, itu masih Atep karena panggilan biasa. Sama beliau. Atep ini mengalami Robito Jaiz. Baik, kita ceritakan kisah ini. Markobah guru kita. Tahun 2013 saya ke Dayakolot ke Bandung. Sekitar jam 1 pagi saya telepon dia, jemput AA turun di jembatan Muhammad Toha. Siap. Atep itu mau jam berapapun saya minta dijemput pasti siap. Nah, memang tukang begadang, tukang ulin, jadi rasepen pun penting-penting di minta pertolongan sekalian ulin gitu. Dah, sudah cerita naik motor. Kata dia, saya tidak nanya. 10 poe kamari abdi ngalaman karomah pengarsa Abah Awas euy. 10 hari ke belakang saya mengalami karomah pengarsa Abah Awas. Nah, saya bilang apa? Bebaturan urang keur marabok kan dinya. Si Atep anak gaul. Babaturan abdi teh marabok tah di gigireun jembatan Citarum Bandung malam-malam. Ya orang yang ngiru ngariung. Dari mana yang mabok? Cek saya. Kamu mabok juga?
Itu cenah nyabai rek mabok dia tuh udah maneh ieu sih. Singkat cerita Bapak Ibu, abi mah jam 11 teh uwi. Jam 11 saya pulang ke rumah ngantuk. Temannya bertiga ditinggalkan. Jam 12 satu orang datang lari-lari gedor rumah. Tep, tulungan. Pas dibuka, nah mana cenah urang itu sih itu kasurupan. Jadi salah seorang temannya yang tiga itu kesurupan juri siluman buaya Citarum. Bisanya orang mabok kesurupan ya. Lari dia, ayo cenah tulungan. Cenah pas dilihat ke sana betul itu teman saya sedang kayak gimana aja buaya, lidahnya menjulur, ininya begini. Terus dikumahakeun kumane kata saya. Terus digimanain? Kata si Atep kieu. Ku saya teh kieu. Keluar sih. Untuk keluar bae dihancurkeun di Mas ya. Jika nu heueuh cenah urang teh. Keluar lu, kalau enggak keluar gua hancurin rumah lu gitu. Terus saya tanya, terus keluar enggak? Woro-woro. Keluar. Tidak sembuh-sembuh katanya. Dari jam 12, jam 1 masih begitu. Jam 2 aduh geus beak jampe pamake geus dikeprukeun ngaran cenah teh cager-cager tidak sembuh-sembuh. Jam 3 pagi coba dari jam 11 sampai jam 3 pagi istilah kata kalau kumpul itu sudah habis jurus. Kata si Atep pas jam 3 subuh abdi teh emot we ka pangresa Abah Robi tau cai nyambat Abah aos nyebut Abah aos kumaha saya bilang gimana. Saya contoh, kata si Atep jam 3 pagi teh abdi emot ka Abah langsung abdi teh tawajuh. Teman saya di depan saya begini seperti kita dikir kata si Atep di hatinya begini menjerit ke Abah awas minta tolong kepada Allah lewat guru mursyidnya pangresa Abah awas Abah tulungan ieu rencangan sing daman sing keluar jurigna. Di hatinya begitu, Abah tolong saya supaya teman saya cepat sembuh, supaya keluar silumannya. Beberapa detik si Atep teriak di hatinya kepada pangresa Abah awas. Itu temennya yang sedang kemasukan siluman buaya langsung berdiri dan melotot nunjuk ke si Atep pakai bahasa Sunda. Kaula teu sieun, kaula ayeuna teu sieun ku anjeun, tapi kaula sieun ku guru anjeun nu aya di tukangan anjeun. Kuprak langsung sembuh. Allahumma shalli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Artinya sekarang aku tidak takut kepada kamu, tapi aku takut kepada guru kamu yang ada di belakang kamu. Langsung sembuh. Itu kisah nyata, bukan hoak, itu benar. Jadi santri perlu tahu dan ditahukan kepada guru mursyid. Kita harus pede Pak punya fasilitas itu. Di mana saja, kemana saja. Alhamdulillah. Itu kalau disebut Robito emergency. Apa Robito? Kata lain dari Robito itu Robito emergency. Sembuh langsung. Coba kalimatnya, kata siluman tadi. Saya sekarang tidak takut sama kamu, tapi sekarang saya takut sama guru kamu. Siapa gurunya? Atep tadi. Pangresa Abah Awas. Berarti tadi Abah Awas ada apa tidak? Tidak ada sebelum dipanggil, sebelum disapa. Setelah dipanggil ingin disapa ada, tapi tidak terlihat oleh yang lain, hanya terlihat oleh siluman buaya. Jadi hebatnya siluman jeung urang balaraja ya. Nah, ya mah ngadongeng guru. Jadi ingat ke guru, jadi ingat ke Allah. Alhamdulillah. Gitu Bapak Ibu, Robito Jaiz dan silakan. Kisah ini khidmat ilmiah ini pakai pagar ngikut Abah khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja dan khusus hanya untuk orang yang bermursyid ke pangresa Abah Awas saja. Harus pakai itu, Mas Supri. Iya, Hati-hati itu di media. Iya. Kalau tidak pakai itu,
akan lain cerita. Jadi kisah ini, manqabah ini khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja dan berguru mursyid ke pengresa bawah saja. Yang lain terserah mau percaya mau tidak, suka-suka. Gitu. Kita cek kuasa komunikasi mah pada saat ini frame of logic. Apa? Frame of logic. Nah itulah pokoknya. Pak Bahri, tahu lah. Baik Pak Bahri mah tahu apa? Bingkai berbicara, pagai berpikir, harus pakai pagar hanya untuk saya, bukan untuk umum. Mau umum mau silakan, tidak apa. Itu robitoh jaiz. Nah, yang kedua ada yang namanya robitoh sunnah. Bagaimana seorang murid berwasilah kepada Allah supaya kuat dirinya, kuat ruhnya, semakin semangat ibadahnya, dimudahkan kebutuhannya, hajat-hajatnya. Ada robitoh sunnah. Kalau robitoh sunnah itu apa? Berjamaah. Apa? Berjamaah. Seperti ini. Kita sekarang sedang merobitoh ini, mengaitkan diri kepada seluruh silsilah, menggabungkan diri dengan ruh-ruh suci supaya terbawa cemurang sunnah gorejang. Jag gorejang belejang. Yuk kita sebut jag gorejang belejang. Itu dari bahasa Abano gak bawas. Jag gorejang belejang, tidak loyo. Mun lempang tur ti heula, kalau jalan dengkul duluan. Males. Di mana manakib gaspol, mana manakib gaspol. Itu apalagi santri kalau dengar manakib gas. Kalau dulu bapak lagi di Suryalaya dengar manakib, kalau diajak manakib jawabannya begini, Nil manakib yuk sama teman-teman. Mau nu suara Nil manakib yuk sama yang lain. Ngajak manakib yuk, gua udah kenyang. Kan bae santri dahar teu naon. Kalau lagi perut lapar nyari-nyari pakai nabani. Di mana saya manakib? Itu bukan orang lain, Pak Daniel dulu sama teman-teman. Ngapain nih nanya lagi lapar? Jadi santri mah orientasinya, tendensinya, harapannya manakib baru ke makan tidak apa-apa. It's okay. Alhamdulillah. Penting mah hadir. Ini berkah neng, Encep. Kalian semua sering hadir di tempat manakib. Bapak nyatakan pasti jadi orang-orang sukses dunia akhirat. Pasti. Begitu ya Pak? Iya. Karena beda. Sukses versi umum dengan sukses versi sufi beda. Sukses versi umum itu banyak uang, betul? Mobilnya bertebaran, emasnya kiloan sampai nggak kuat jalan. Uangnya triliunan. Itu sukses versi orang ekonom. Sukses versi orang politik kalau mau nyalon jadi. Betul? Sesuai pada ranahnya masing-masing. Tapi ada satu yang banyak orang tidak tahu. Sukses versi sufi, sukses versi Syekh Mursyid adalah sukses itu sampainya ruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sukses. Walaupun kamu pintar, kamu kaya, cantik, tampan, kalau ruh tidak sampai kepada Allah, kamu orang gagal. Kalau produk gagal itu namanya apa? Rongsok. Mau jadi rongsokan? Silakan. Tidak ketemu Syekh Mursyid, tidak dapat talqin dzikir, itu nyawa rongsokan. Sekali lagi, tidak ketemu Syekh Mursyid, tidak menerima talqin dzikir, nyawa itu adalah nyawa rongsok, tidak punya nilai di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia, dihormat, diagung-agung. Ama ulah seram. Can ditalqin mah nilai rongsok. Aduh, rugi. Mata para santri semua orang-orang berbahagia, orang-orang sukses semua. Sudah sukses, alhamdulillah. Karena semua sudah talqin dzikir ya? Sudah. Robitoh sunnah itu ini Pak, berjamaah. Disunahkan oleh Syekh Mursyid, apapun lakukan berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Sholat berjamaah, dzikir berjamaah, khataman, manakiban, makan berjamaah. Beda suasananya, auranya. Coba Bapak sudah ditalqin, sendiri aja ngamalin di rumah. Sok aya bahasa kieu nya kurang saham. Abi Bapak Ustad atus ditalqin
Alhamdulillah, abi menyalira we sakulah wargi tara kemana-mana. Saya bilang, Allah tegara samodar malah teror. Gabung seperti ini, jangan sendiri melulu, kurang kekuatannya. Ada kata-kata Syekh Mursyid kita begini pakai bahasa Sunda. Lamun ruang riung jeung nu goreng hirup teh sok asa panghadeuna. Tapi ruang riung jeung nu leuwih halus kapanggih kagorengan urang. Tah eta teh dina kitab Al-Hikam. Kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang buruk akan merasa saya paling bagus. Berkumpulnya sama orang-orang bodoh pasti saya merasa paling pinter. Jangan dengan seperti itu. Coba cari teman yang lebih high class kesolehannya, cari teman yang lebih hebat mujahadahnya, akan ketahuan bobroknya kita, akan ketahuan kelemahan-kelemahan kita. Siapa teman itu? Tidak ada lain, Syekh Mursyid, Pak. Syekh Mursyid itu di atas rata-rata. Kalau ada orang lebih soleh, lebih taat, lebih istiqomah dari Syekh Mursyid, berarti beliau bukan Syekh Mursyid. Karena syarat Syekh Mursyid itu di atas rata-rata. Istiqomahnya, kesolehannya, ikhlasnya, segalanya kita sudah punya. Pemirsa Abah Awas, alhamdulillah. Jadi bagi saya dan bagi siapa saja yang bermursyid ke pemirsa Abah Awas fi hada zaman, di zaman ini, sekali lagi, bagi saya dan bagi siapa saja yang sama dengan saya bermursyid ke pemirsa Abah Awas, orang yang paling soleh bagi saya, sekali lagi pakai bagi saya adalah Abah Awas. Bagi saya, bagi saudara silakan. Enggak, bagi saya mah ada lagi, iya silakan. Ini mah bagi saya, tidak menyalahkan yang lain. Ini kalimat itu harus diulang-ulang. Zaman now itu, zaman sekarang. Apalagi ini kalau mau di YouTube kan, di-share-kan. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Itu fasilitasnya sudah ada untuk berjamaah. Manaqib sudah dibuka di mana-mana. Gabungkan diri, Pak. Silakan. Jangan menang-menang baik kata orang Semarang, kata orang Jawa. Gabung terus seperti ini. Mana dalilnya? Di kitab Miftahus Sudur, innal arwaha yaski ba'duha ba'dun. Sesungguhnya ruh itu ketika berkumpul dengan ruh-ruh yang lain, yaski ba'duha ba'dun, saling menguatkan, saling memberi minuman, saling menyegarkan. Berkumpul jeung nu gorejang, kabawa gorejang. Berkumpul dengan orang-orang saleh, insya Allah terbawa terbawa soleh. Dan yang mesti kita yakini, berjamaah kita ini bukan hanya berjamaah berkumpul dengan orang-orang yang terlihat. Yang mahalnya adalah ketika berjamaah kita bergabung berkumpul dengan seluruh ruh-ruh suci, arwahul muqaddasah yang diundang oleh yang mimpin tawasul. Siapa saja yang melakukan tawasul itu kita laporan. Yang pertama kita lapor datang ke Sayyidus Saqalain, Raja Dua Alam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin nabiyil mustafa. Itu di kumpulan kuliah subuh pengersamaan. Ai tawasul teh nganjang kata orang Sunda. Ziarah itu datang. Tawasul itu ziarah. Maka disimpulkan oleh pengersa Abah Awas, manaqib itu ziarah. Setiap manakiban itu ziarah, tapi setiap ziarah belum tentu manakiban. Kenapa manakiban sudah pasti ziarah? Sebab di manakiban ada tawasul. Tawasul itu jauh, silaturahmi kepada ruh yang sudah pindah alam. Dipimpin oleh siapa saja pimpin? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi Fatihah. Itu sama dengan contoh yang hadir misalkan ini. Ya, ada 3.800 orang lah dengan yang tidak terlihat. Dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Jaman. Menghadap Kanjeng Nabi. Kata pengasabahan, ketika orang tawasul teh anjang sono. Assalamualaikum pengasah, ya abdi. Ini saya Iwan dari Banten, ada yang dari Balaraja, nih ada yang ikut dari Cengkareng. Bang Iwan, orang besar. Badannya besar. Itu oleh Nabi, oh ya silakan duduk kumpul-kumpul.
Pangresa Abah Anu mengibaratkan seperti itu. Kalau kita semasa hidup di dunia sering tawasul, sama dengan kita sering mengunjungi kanjeng Nabi. Oh iya, sok duduk. Sudah beres manakib bubar, kita pamit. Nanti ikut manakib lagi, tawasul lagi. Bila hadratin Nabi Muhammad. Itu sama lagi. Assalamualaikum Pangresa kanjeng. Ini mah santri Sirajul Atfal ini mah yang cakep-cakep, yang bercahaya. Kalau depan lampu, yang soleh-soleh ya, sok duduk. Ikut lagi manakib ke Sinarasa, ikut lagi manakib ke Istiqlal. Santri Sirajul Atfal paling depan, dikirnya kencang-kencang. Nah, kata Abah Anu, ketika nanti ruh kita sudah keluar dari jasad, sudah habis waktu, di sana kita tidak akan ditanya. Cek urang Sunda mah kata Abah Anu, moal disasaha. Moal disasaha teh kieu. Misalkan saya ketika di dunia dan kita sudah bisa tawasul, ketika ruh berpisah dengan jasad, pindah alam. Sama nanti datang lagi ke kanjeng Nabi. Assalamualaikum Bang Resa. Udah paham kanjeng Nabi, udah tahu wajah-wajah. Silakan duduk. Tuh, mau di mana silakan. Tapi kalau di alam dunianya tidak pernah tawasul, misalkan Daniel beriman kepada Nabi, mengagungkan Nabi, tapi tidak mau tawasul. Daniel teh kata Abah Anu ulah nyalahkeun kanjeng Nabi, lamun engke di alam itu urang disasaha, ditanya-tanya. Contoh, meninggal Daniel, sudah berpisah nyawa dengan raga. Nanti di sana SKSD ke Nabi. Tahu SKSD? Sok kenal, sok dekat. Assalamualaikum, kanjeng Nabi saya Daniel. Kata, siapa ini? Kata Nabi, itu Abah Anu yang bilang. Syekh Mursid itu, Ruh Suci yang bilang. Ini siapa ini? Saya kanjeng Nabi Daniel. Itu apa sekarang ayeuna katingali beungeutang ya? Baru sekarang lihat wajahnya. Kata Abah Anu, jangan salahkan Nabi. Kalau nanti di akhirat kita itu ditanya-tanya, siapa ini? Nggak kenal. Malu sendiri. Jadi pentingnya tawasul dari sekarang kita terbiasa ziarah mengunjungi ruh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sebelum makan tawasul, bepergian kemana tawasul, dibiasakan tawasul. Saya lagi santri di Suryalaya, ngiring lombanya Pak ini guru saya, lomba PKS pramuka. Sebelum naik truk, pakai truk pada santri tawasul, naik truk, jalan Bani Hasim, turun dari truk sudah sampai tempat kemah tawasul. Beres itu mendirikan tenda, mau makan tawasul. Setiap teman kita lagi lomba MTQ, lomba tali temali, itu yang di tenda tawasul. Robitoh sunnah. Ya, kekuatan bagi murid itu yang kedua. Baik, yang ketiga ada robitoh wajib. Robitoh wajib itu berwasilah, hukumnya wajib, tidak boleh tidak. Kalau tidak kewajiban itu tidak sah. Para sahabat bilang, apa robitoh wajib itu? Sholat. Apa? Sholat itu robitoh para hadirin. Berwasilah, kita diperintahkan Allah lewat utusan Allah, sholat itu wajib berrobitoh, berwasilah menghadap ke Ka'bah, Tapi kita tidak menyembah Ka'bah, tapi diharuskan menghadap ke wajib itu. Kalau tidak menghadap Ka'bah, tidak menghadap kiblat, tidak meyakini kita menghadap ke kiblat, kemana we bebas terjadi sholat. Jadi sebetulnya sadar tidak sadar, walaupun umat Islam yang lain tidak bertorikoh, tidak bermursyid, mereka juga sama sebetulnya tukang robito wajib, yaitu sholat. Itu tentang robito. Semoga kita senantiasa bisa mengamalkan. Nah, satu. Yang kedua, robibahnya basiroh. Basiroh itu mata batin. Kalau basoru mata lahir. Setiap manusia punya dua mata, mata dohir, mata batin. Mata dohir ini terhalang, Pak. Ini ada hijab, ada gambar. Bapak Ibu dari sana terhalang.
Di belakang ini tahu nggak ada apa? Kasok. Tidak tahu. Jadi pandangan mata ini terhalang oleh benda, betul? Betul. Terhalang. Saya dari sini melihat di sana ada tembok. Di belakang tembok ada apa? Sudah terhalang, tidak tahu. Itu al-basar. Tapi al-basirah, mata batin itu tidak akan terhalang ketika mata batinnya sudah al-munawwaratu binuril qudsi. Mata batin itu akan bisa menembus hijab ketika mata batin sudah tersinari oleh cahaya suci. Apa? Dzikrullah. Apakah seseorang bisa mata batinnya menjadi terang? Sangat bisa. Bukan untuk nabi saja, bukan untuk wali saja, semua umat Islam bisa. Kalau mau melakukannya. Apa? Tingkatkan ketaatan, perbanyak zikir. Nanti Allah melalui karomah ridho Syekh Mursyid menyalurkan cahaya al-qudsi ke dalam hati para murid sehingga bersihkan hatinya bersih. Itu semua dari zikir. Ada di kitab Anurul Qudsiyah, mandamat azkaruhu soffat asroruhu. Man, siapa orang damat langgeng apa azkaruhu, zikirnya kepada Allah. Siapa orang yang langgeng, yang istiqomah zikirnya kepada Allah, soffat asroruhu, bersih, bersihkan hati. Kretek, khatir bahasa lain. Tapi khatir itu, bersihkan batin itu, yang suci itu tidak boleh mendahului takdir Allah. Kayak gini, seseorang oleh Allah dibukakan tuh mata batinnya. Si Ahmad akan wafat hari Senin tanggal 7 Desember 2023, tabrakan, misal seret itu ke hatinya. Ada yang ngomong. Nah itu kalau tidak kuat syariatnya diubah. Si Ahmad cari apa? Man sini, kamu nanti akan meninggal man. Hati-hati kamu. Itu tidak boleh. Paling ngasih rambu-rambu. Man, kalau bisa jangan bepergian man. Paling kayak gitu. Man, kalau bisa kamu di rumah aja lah. Apa? Ya, di rumah aja. Itu kudu pakem. Seseorang yang Allah bukakan mata batin, mata hati, melihat apa yang akan terjadi besok, minggu besok, bulan besok, tidak boleh asal diumbar. Ketika diumbar, para radu cekurang sudah namanya, asal disampaikan itu namanya haidur rijal. Apa? Haidur rijal itu haidnya lelaki Allah. Ketika itu diumbar akan ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru mursyid kita saja yang sudah jelas basirohnya tidak sembarangan, karena aturan tidak boleh ya. Nih ke saya tahun 2010 Abah Anu masih ada dengan mamang saya, Mang Agus. Sekarang nggak ada ya Mang Agus ya, visitin mayanya nggak ada. Nah, saya ke Sidarasa minta doa ke Abah Aos. Saya kan punya tanah di Suryalaya, di Godebang waktu itu, sudah dipondasi. Saya bilang ke Pangresa Abah Aos tahun 2010, Abah nyuhunkeun pidoana pondasi teh sing engal ngadeg. Abah, saya mohon doanya supaya pondasi cepat berdiri, artinya cepat dibangun. Bagaimana coba? Pangresa Abah ketemu pakai atep itu Pangresa Abah, aduh saya seumur umur baru lihat Pangresa Abah mendoakan saya, tapi seperti ngalelecek Kang Mumu. Gini, kan kita duduk, saya di sini, Pangresa Abah ada di garis waktu itu. Abah begini, balik jebrek, orang sudah. Demi Allah, Abah, itu anak pondasi teh si tinggal ngadeg. Abah mohon doanya supaya pondasi rumah saya cepat berdiri, cepat terbangun lagi. Itu Abah ngejawabnya. Di hati saya, nah Abah teh ngeleceh gitu. Sakumur-umur, demi Allah, tak baru saya melihat Pangresa
didoakannya ngece Pak Haji Nabati. Itu siloka kata orang Sunda. Karena beliau basirohnya sudah tembus, nanti mau ada apa? Tapi tidak boleh dibicarakan. Saya tidak paham, sudah aja. Cuma saya, kok abah gitu ya? Udah gitu aja, tidak sampai kemana. Berjalan waktu, Pengrasa Paten dan yang lain. Subhanallah. Itu 2010, 2011 Pengrasa Abah Anom wafat. Gonjang ganjing ke mursidan. Ternyata saya pun pindah dari Suryalaya. Dari tempat yang tadi saya minta doa supaya pondasi cepat berdiri. Pindah sampai sekarang. Rumah saya tidak di situ, di Cikorangi. Dan sampai sekarang pondasi tanah di sana akhirnya dijual, dibeli oleh cucu Abah Anom. Jadi Abah sudah tahu, mata hati Abah sudah tembus ke sana. Cuma tidak boleh Abah begini. Ketika saya minta, Abah mohon doanya semoga pondasi rumah cepat berdiri. Gak pilih. Cep itu nanti akan pindah dari Suryalaya. Itu nanti akan dibeli orang. Tidak boleh seperti. Paham semuanya ya? Paham. Jadi basiroh itu mata hati hamba Allah yang disinari oleh cahaya zikrullah sehingga tersingkap peristiwa nanti mau ada apa, mau bagaimana. Maka bagi para murid dalam berthariqah mengikuti syekh mursyidnya, kenapa harus taat, harus patuh, jangan banyak nanya walaupun tidak ngerti sabda-sabda syekh mursyid. Karena syekh mursyid Pak Ibu sudah nyebrang ruhaninya, sudah meluncur, istilah bacakan adventure, bukan traveling ruh, istilah bacanya. Karena ruh syekh mursyid itu sudah traveling. Traveling kenalan kamu menjelajah. Santri apa? Ruh syekh mursyid itu sudah menjelajah ke besok, ke bulan besok, ke tahun besok, 2 tahun. Nanti itu mau bagaimana Indonesia, nanti mau bagaimana dunia, sudah tahu dengan basirohnya ini. Maka kewajiban murid mah ikut saja walaupun nggak ngerti kalau kita terbatas. Gitu. Jadi kalam-kalam syekh mursyid tidak mudah dipahami, jangankan oleh yang belum berguru kepada pengrasa awas, jangankan oleh orang yang belum ditalkin melalui pengrasa awas, oleh yang sudah ditalkin saja, oleh yang berguru mursyid ke pengrasa awas saja belum tentu terkejar. Paham semuanya? Jadi ketika kita komplain, ketika kita mengomentari, apalagi menjadi buruk sangka ke pengrasa awas, itu menjadi racun bagi kita. Nauzubillahi min. Hati-hati Bapak Ibu. Mursyid itu cek orang Sunda mau didinding kelir, beledak. Karena mursyid itu pesuruh Allah, pesuruh Nabi. Sampaikan. Jangan. Stop. Buka. Gitu. Kalau diibaratkan keran, Abah itu keran kosong, Pak. Air dari sini 1 kubik. Dari sini harus 2 kubik. Sudah tidak ada dirinya, Abah. Sudah tidak ada nafsunya. Apa yang datang keluarkan. Tutup. Tidak akan, wah, nanti kalau saya bicara ini, nanti saya dimusuhi orang. Waduh, kalau saya ngomong ini nanti saya ditangkap. Tidak akan ada. Pikiran saya itu pikiran kita itu yang belum ke sana. Udah, takut jadi panjang ya. Itu sedikit aja. Ngasih jendela. Oh, sedikit saja, masih banyak. Jam seberapa? 10. Lanjut. Sudah waktunya makannya? Lanjut. 2 saja ya. 1 huruf apa tadi? Rohnya Robi. Robito. 2 apa? Basiro. Masih banyak penjelasan Basiro juga. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan mengikuti pengrasa Abah melalui ridho, karomah, barokah pengrasa Abah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala